Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ismi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak Darsi? Alhamdulillah baik, Bu Ismi. Ngomong-ngomong, katanya Pak Darsi ingin melakukan proses coaching ya hari ini. Iya, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa yang ingin saya bicarakan dulu, Pak Darsi. Bolehkah? Boleh, Bu. Oke, Pak Darsi. Nanti pada saat coaching antara coach juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah dengan sudah menggunakan alur theta atau belum. Kemudian apakah Bapak itu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching ya. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon maupun jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak ya, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi Pak Darsi, nanti sedikit saya akan bertanya, bolehkah? Boleh, Bu Ismi. Ya, baik Pak Darsi. Untuk pertama ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya, Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, Ya, Pak. dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oh iya Pak, bagus sekali Pak Darsi. Jadi nanti ada 3 kompetensi yang jenengan kembangkan ya. Dari ketiga kompetensi itu yang paling spesifik untuk dikembangkan itu yang mana Pak Darsi? Yang lebih spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot pada coach, Pak Abu. Ya, baik Pak Darsi. Jadi nanti Bapak akan mengembangkan yaitu 2 yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa Pak Darsi? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini adalah saya ingin coach ini itu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahan itu, Bu. Oh, bagus sekali Pak Darsi ya. Silakan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti lancar ya Pak Darsi ya. Amin. Terima kasih Bu Ismi atas kesempatannya. Ya, sama-sama Pak Darsi. Monggo silakan melaksanakan coaching bersama Pak Titis. Selamat siang Pak Darsi. Selamat siang Bu Siti. Bu Ismi. Ya, kemarin Pak Darsi bilang katanya mau diskusi dengan saya. Emang ada permasalahan apa Pak Darsi? Ya Bu, saya memang ingin berdiskusi dengan Bu Ismi mengenai permasalahan yang saya hadapi. Saya mengucapkan terima kasih waktu yang telah disediakan oleh Bu Ismi untuk berdiskusi. Iya Pak, emang berdiskusinya tentang permasalahan Pak Darsi. Permasalahan yang dihadapi di kelas itu apa saja Pak? Coba ceritakan. Saya sedang merasa kecewa Bu dengan murid saya dan tidak sesuai dengan harapan saya. Baik Pak, semoga nanti setelah berbincang-bincang dengan saya
Pak Darsi bisa menemukan solusi dan masalah yang dihadapi. Emangnya yang membuat kecewa Pak Darsi itu apa ya? Begini Bu, hari Selasa kemarin saya mengajar PJK di kelas saya. Setelah melakukan asesmen formatif, ternyata sekitar 70% menurut saya mendapat nilai yang sangat rendah. Saya sungguh kecewa Bu. Saya merasa mengajarkan semua materi kepada murid. Oh gitu ya Pak Darsi. Kalau boleh, pembelajaran seperti apa yang dilaksanakan Pak Darsi? Saya menerapkan pembelajaran kooperatif Bu. Setelah saya menjelaskan materi, berdiskusi mengerjakan LKPD, kemudian memperhatikan hasilnya, mengerjakan asesmen formatif, setelah itu menanyakan kepada mereka sudah paham belum terhadap materi yang saya sampaikan. Jawabannya sudah paham Pak, tapi karena belum paham. Oh gitu ya Pak. Berarti pembelajaran yang dilakukan Pak Darsi kalau menurut saya itu sudah bagus. Namun ada beberapa anak yang belum antusias saat pembelajaran. Ada yang antusias, tapi banyak yang malasan Bu. Oh nggih. Bermalas-malasan. Nanti setelah itu nggih Pak nggih. Kalau berarti ada anak yang belum memahami materi yang disampaikan oleh Pak Darsi. Berkaitan itu mungkin Pak Darsi untuk cara mengatasinya permasalahan itu bagaimana Pak Darsi? Setelah saya melakukan asesmen, saya minta murid-murid yang menilai rendah tersebut mempelajari materi dan menanyakan bagian mana yang belum dipahami, dan saya jelaskan kembali Bu pada yang murid yang tidak paham. Oh begitu nggih Pak nggih. Berarti Pak Darsi mengadakan pertanyaan-pertanyaan ulang kepada murid Pak Darsi. Bagaimana responnya anak-anak Pak saat mereka menemui hambatan itu? Beberapa murid ada yang mengikuti arahan saya Bu untuk mempelajari materi ulang, namun beberapa murid ada yang kesulitan mengkoneksikan permasalahan konsep dengan yang lainnya Bu. Oh beberapa murid berarti itu kurang nggih Pak belum paham tentang materi yang Bapak ajarkan. Kalau menurut Bapak itu terkendala konsep materi tadi nggih menyebabkan kesulitan. Mungkin seperti apa Pak caranya Pak? Sepertinya mereka jenuh dengan pembelajaran yang saya lakukan Bu, yang menyebabkan mereka tidak fokus sehingga kesulitan dalam memahami dan menghubungkan konsep materi. Oh begitu ya Pak. Berarti anak-anak itu belum paham tentang menghubungkan konsep materi. Selain itu mereka merasa jenuh. Betul Pak Darsi ya? Ya Bu, terlihat pada saat pembelajaran mereka kurang bersemangat, seperti yang mempengaruhi nilai mereka rendah karena tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, nggih Pak Darsi. Berarti Pak Darsi itu merasa kalau pembelajarannya itu masih monoton, nggih. Berarti kurang tertarik serta mengakibatkan nilai mereka itu rendah, belum memenuhi standar ya Pak nggih. Ya Bu, betul sekali. Oh, baiklah Pak. Nanti setelah permasalahan itu kira-kira rencana Bapak itu agar mereka lebih antusias dalam pembelajaran bagaimana Pak? Rencana saya agar mereka antusias yaitu saya harus mengubah strategi pembelajaran saya Bu, yang dilakukan mencari referensi dari beberapa strategi pembelajaran seperti dengan mereka akan lebih memahami materi yang saya berikan Bu. Oh iya, bagus sekali Pak Darsi ya.
karena menjadi seorang pendidik itu harus kita bisa memfasilitasi peserta didik kita. Selain itu harus mengadakan pembelajaran yang menyenangkan, serta harus kita terapkan yaitu pembelajaran yang bermakna, dan tidak lupa kita harus mementingkan kepentingan murid. Ya Pak Darsi. Ya, untuk masalah ini saya akan menerapkan tutor sebaya, Bu, yaitu murid yang memahami atau mempunyai kemampuan tinggi akan saya jadikan sebagai tutor untuk teman yang belum memahami atau rendah. Oh begitu ya Pak Darsi, ide yang sangat bagus sekali Pak Darsi. Mudah-mudahan nanti dapat memaksimalkan atau anak-anak itu dapat menerima pembelajaran Bapak. Ya Bu, selain menggunakan strategi pembelajaran dan berkolaborasi dengan tutor sebaya, saya juga akan menggunakan berbagai media supaya murid lebih memahami keterkaitan materi, Bu. Oh begitu ya Pak. Berarti nanti untuk langkah selanjutnya Pak Darsi akan mengembangkan yaitu tentang strategi pembelajaran yang bervariasi. Ya Bu. Terus itu nanti seperti apa Pak? Coba. Saya menggunakan media sesuai dengan materi dan juga gaya belajar murid, Bu. Saya menggunakan media untuk memfasilitasi murid dengan gaya belajar kognitif, auditori maupun visual. Oh begitu ya Pak. Baiklah, berarti nanti perlu pembelajaran itu sesuai dengan gaya murid anak, gaya belajar murid anak ya. Tadi Pak Darsi kan sudah menjelaskan tentang gaya belajar kinestik, auditori maupun visual ya, sehingga mereka nanti akan belajar dengan senang dan mudah memahami konsep materi yang diajarkan Pak Darsi. Ya Bu, saya akan mencoba menerapkannya beberapa alternatif tersebut. Oh iya Pak. Nah sekarang kira-kira Pak Darsi itu menindaklanjuti masalah tersebut niku kapan nggih? Saya akan menerapkannya pada pertemuan berikutnya, Bu. Oh begitu nggih. Berarti persiapan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat ya Pak Darsi nggih? Iya Bu. Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid, terutama penyusunan materi, menyiapkan media, dan tentunya pemilihan strategi yang menarik, Bu. Oh begitu nggih. Wah Pak Darsi semangat sekali dalam menjalankan komitmen. Nanti ada pihak-pihak lain yang dilibatkan untuk membantu Pak Darsi? Ada Bu, saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih untuk menjadi tutor teman sebaya. Selain itu, saya juga bertanya pada murid mengenai pembelajaran yang mereka inginkan. Ya, baiklah Pak Darsi, saya sangat senang sekali mendengarkan komitmen yang telah disampaikan Pak Darsi. Semoga nanti masalah ini segera terselesaikan ya Pak Darsi ya. Sehingga murid Pak Darsi dapat mengoptimalkan dan mendapatkan hasil asesmen yang sesuai dengan harapannya Pak Darsi. Ya, sehingga Pak Darsi tidak merasa kecewa dan tidak merasa gagal lagi Pak Darsi. Ya Bu, makasih atas pencerahan dari Ibu. Sama-sama Pak Darsi, sukses selalu nggih. Kalau begitu saya kira sudah obrolan pada siang ini. Saya tunggu kabarnya lagi ya Pak Darsi. Semangat terus untuk mencerdaskan anak bangsa kita. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Darsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ismi. Iya, baiklah Pak Darsi. Tadi jenengan sudah melakukan coaching di kalian Pak Titis. Oh iya Bu, alhamdulillah sudah. Iya, alhamdulillah sudah melakukan coaching.
Nah, sebelum penutupan ini ya Pak, ya, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan setelah pasca observasi ini Pak. Mungkin yang pertama, apakah yang dilakukan Bapak saat melakukan coaching ini indikatornya sudah tercapai sesuai dengan keinginan Pak Dersi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alpita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi untuk menemukan permasalahan dan menemukan solusinya. Bagus sekali Pak Dersi ya. Kalau menurut saya sebagai supervisor ya Pak ya, tadi proses coaching dari Pak Dersi dan Pak Titis itu sudah berjalan dengan baik sekali dan luar biasa Pak Dersi ya. Sudah sesuai dengan alur Tirta, juga itu tadi sudah berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Titis, sehingga Pak Titis itu bisa menemukan permasalahan yang dihadapinya. Jadi coaching tadi sudah melakukan prinsip coaching ya Pak. Pertanyaannya yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Pak Dersi kembangkan berdasarkan coaching tadi Pak? Baik Bu Rismi, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur kita, sehingga nanti saat saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Bagus sekali Pak Dersi ya, luar biasa. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak Dersi ya. Pertanyaan yang terakhir kita tutup ya. Apakah dalam proses coaching hari ini itu masih lagi untuk dikembangkan Pak Dersi? Yang dikembangkan lagi itu apa Pak Dersi? Ya Bu, yang saya dapatkan yaitu ternyata masih banyak yang perlu saya kembangkan, terutama dalam menyusun pertanyaan berbobot untuk menggali jawaban dari coaching. Semoga dalam proses coaching saya di lain waktu bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Dersi ya. Demikian supervisi dari saya. Semoga nanti bermanfaat. Kita dapat berjumpa lagi ya Pak Dersi ya. Ya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dersi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dersi.